A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan proyek dari kami yaitu berjudul Medisign. Medisign itu apa sih? Medisign itu sistem informasi rumah sakit SIMRS berbasis cloud dengan smart pasien 3H berbasis artificial intelligence. Baik, sebelum masuk ke pemaparan materi, sebelumnya perkenalkan nama saya Rio Andrian dengan NIM 2023 31281 dan rekan saya. Nama saya Nyimas Adinda Paradiza dengan NIM 2023 31041. Baik, di sini akan masuk ke pemaparan materi itu sendiri. Yang pertama itu akan dibacakan oleh Nyimas Adinda Paradiza. Waktu dan tempat dipersilakan. Nah, baik, sini saya akan menjelaskan tentang tujuan proyek yang kami buat, yaitu Medisign. Di sini dikembangkan sebuah sistem informasi rumah sakit ataupun SIMRS berbasis cloud yang mengintegrasikan rekam medis elektronik RMI, Smart Patient Triage berbasis Artificial Intelligence AI, dashboard operasional real-time, serta portal pasien berbasis web dan juga mobile. Nah, tujuan utamanya adalah mempercepat pelayanan di instalasi gawat darurat ataupun IGD, dan juga meningkatkan akurasi pengolahan data pasien, mengurangi antrian, mempermudah akses informasi medis, serta mendukung pengambilan keputusan manajemen rumah sakit berbasis data. Nah, di sini juga ada ruang lingkupnya seperti rekam medis elektronik, Smart Patient Triage AI, dan juga dashboard monitoring, portal pasien, integrasi BPJS, dan juga cloud database. Nah, di sini ada stakeholder-nya, yaitu internalnya ada direksi, dokter, perawat, admin, dan juga tim IT. Nah, ada pengembangnya juga, yaitu project manager, business analysis, developer, QA, data scientist, dan juga UI UX. Nah, di sini ada juga eksternalnya. Eksternalnya yaitu pasien, BPJS, vendor cloud, dan juga regulator. Untuk selanjutnya itu ada user recruitment. Nah, di sini itu ada dokter membutuhkan akses RMI yang cepat. Yang kedua itu perawat membutuhkan sistem triage otomatis. eh yang ketiga itu pasien membutuhkan pendaftaran online. Dan yang terakhir itu manajemen membutuhkan dashboard real time. Jadi untuk outputnya itu platform SIMRS, yang kedua itu AI engine, yang ketiga itu cloud database, yang keempat itu dokumentasi, yang kelima itu manual book, dan yang terakhir itu ada audit security. Untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk faktor penyebab proyek TI gagal itu sendiri, yaitu ada faktor yang paling sering menyebabkan kegagalan itu sendiri, yaitu perubahan ruang lingkup proyek, scope creep, komunikasi yang buruk antar stakeholder, estimasi waktu dan biaya yang tidak realistis, serta kurangnya manajemen risiko. Nah, dalam proyek Medisign ini, perubahan kebutuhan dari dokter, perawat, dan manajemen rumah sakit dapat menyebabkan fitur terus bertambah, sehingga proyek terlambat selesai dan anggaran membengkak. Oleh karena itu, project manager harus menerapkan change control board CCB, melakukan monitoring proyek secara berkala, serta memastikan setiap perubahan telah dianalisis dampaknya sebelum disetujui. Nah, ada juga cara menjaga scope itu, yaitu membuat SRS, melakukan validasi, terus kita melakukan change request, approval, dan sprint review. Terus apa sih penyebab komunikasi sangat penting di proyek ini? Yaitu karena untuk memastikan seluruh anggota tim memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan proyek, jadwal, pembagian tugas, dan perubahan yang
terjadi pada medicine. Komunikasi yang baik antar dokter, perawat, pengembang, dan manajemen akan mengurangi kesalahan implementasi sistem sehingga proyek dapat berjalan sesuai target. Nah, baik, di sini pun ada strategi cara kita membangun kolaborasi tim. Yang pertama itu ada daily stand up meeting, ada sprint review, sprint planning, Jira, Trello, GitHub, dokumentasi bersama, dan komunikasi terbuka. Nah, ada juga agile atau waterfall. Agile tidak selalu lebih baik dibandingkan waterfall. Pada proyek medicine, pendekatan hybrid lebih sesuai. Pengembangan antar muka pengguna dan fitur portal pasien menggunakan agile agar mudah beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Nah, sedangkan struktur rekam medis elektronik dan integrasi dengan BPJS lebih tepat menggunakan waterfall karena membutuhkan dokumentasi yang ketat dan stabilitas tinggi. Dengan demikian, komunikasi kedua metodologi menghasilkan proyek yang lebih fleksibel, namun tetap memenuhi standar keamanan dan regulasi kesehatan. Nah, ada juga AI yang bekerja dalam manajemen proyek ini, yaitu prediksi keterlambatan proyek, prediksi biaya, analisis risiko, penjadwalan otomatis, smart pasien triage, dashboard prediktif, dan otomatis laporan. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya lagi. Oke, untuk selanjutnya itu ada faktor kegagalan. Di sini ada beberapa, yaitu scope manajemen, time manajemen, cost manajemen, quality management, human research, communication, risk, procurement, stakeholder, dan juga teknologi. Nah, untuk selanjutnya itu ada risk register, yaitu kebocoran data, downtime server, penolakan user, integrasi BPJS, over budget, AI error, migrasi data, turnover tim, scrap, dan juga gangguan LAN. Nah, untuk selanjutnya itu ada mitigasi dan juga lesson learned. Nah, di sini ada mitigasi yaitu daily stand up, change manager, scope control, monitoring EVM, quality assurance, risk register, user evaluation. Untuk selanjutnya itu ada lesson learned. Nah, di sini ada end user harus dilibatkan sejak awal. Untuk kedua itu ada security by design. Yang ketiga itu ada hybrid agile waterfall efektif. Selanjutnya itu ada data cleansing penting. Selanjutnya itu ada AI sebagai decision support. Dan juga ada dokumentasi APA lengkap. Selanjutnya itu ada pelatihan bertahap, ada juga change management penting, dan juga selanjutnya itu automate testing, dan yang terakhir itu load testing sebelum go live. Baik, di sini ada beberapa flowchart yang kami buat. Nah, yang pertama itu ada flowchart alur sistem medicine. Yang dimana itu dimulai, terus pasien membuka portal medicine. Kemudian pengguna melakukan registrasi atau login akun pasien, terus mengisi data diri, keluhan awal, lalu melakukan data tersebut lalu disimpan pada cloud database. Nah, terus Smart Pasien Triage AI melakukan analisis gejala dan tanda vital pasien. Nah, kemudian juga menentukan prioritas penang pengantrian merah, kuning, hijau. Nah, kemudian juga langsung dokter dan perawat menerima hasil AI. Terus dokter melakukan pemeriksaan pasien. Habis itu melakukan memperbarui rekam medis elektronik RMI. Terus di sini melakukan decision perlu rawat inap atau tidak. Nah, jika iya itu dia masuk ke dashboard pengecekan ketersediaan kamar. Jika tidak, dia akan melakukan rawat jalan. Dan
Jika iya itu dia akan melakukan penempatan kamar. Nah, jika tidak juga dia akan diberikan obat. Nah, lanjut lagi setelah melakukan decision tersebut, jika iya dan tidak, integrasi langsung melakukan pembayaran atau melakukan klaim BPJS. Nah, dari situ langsung dashboard manajemen, update bed, okupansi, statistik pasien, dan laporan real time. Nah, kemudian selesai. Nah, kemudian di sini juga ada flowchart arsitektur sistemnya, yang dimana awal itu kita melakukan web atau mobile application, mengirim ke API Gateway langsung melakukan Smart Triangle AI, portal pasien, rekam medis. Nah, langsung ketiga tersebut masuk ke cloud database. Cloud database memecahkan ke dokter, perawat, dan direksi manajemen. Integrasi BPJS lalu lakukan laporan. Baik, di sini juga ada lagi flowchart manajemen proyek Medicine. Nah, untuk itu dia melakukan identifikasi masalah dulu, kemudian melakukan analisis kebutuhan, perencanaan proyek, perancangan sistem UI, UX, dan database, lalu pengembangan SI, MRS, kemudian integrasi AI dan BPJS, melakukan pengujian sistem, unit test, integration test, atau UAT, melakukan implementasi go live, monitoring dan maintenance, evaluasi pengguna, dan pengembangan berkelanjutan. Baik, untuk kesimpulannya sendiri itu adalah Medicine merupakan solusi SI MRS modern yang mengintegrasi cloud computing, artificial intelligence, dan business intelligence untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit. Dengan manajemen proyek yang baik, pengendalian ruang lingkup, mitigasi risiko, komunikasi yang efektif, serta penerapan inovasi teknologi, proyek ini diharapkan mampu mengurangi risiko kegagalan, mempercepat pelayanan pasien, meningkatkan keamanan dan data medis, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara real time. Pendekatan ini juga selaras dengan prinsip-prinsip project management yang menjalani fokus dalam UAS Project Teknologi Informasi. Lanjut ke prototipe sederhana yang telah kami buat. Nah, di sini itu ada tampilan loginnya. Di sini ada password, ada email, password, dan juga nanti akan login. Ini bisa di ini. Dan juga untuk selanjutnya itu ada dashboardnya. Dashboardnya itu seperti ini. Ini sederhana saja, tapi kalau bisa dikembangkan itu pasti bisa. Ini ada tanggal dan juga bed statusnya. Ini ada nama-namanya. Ini namanya dummy. Nah, ini ada search and QR scan. Jadi kita bisa search dan juga bisa scan QR code. Untuk selanjutnya itu ada patient demographic. Nah, di sini itu ada nama, tanggal, dan juga case pain. Nah, jadi bisa konfirmasi dan juga bisa ke continue langsung ke simpan, langsung dibuat QR code. Dan juga ini ada presenting sim sim ya di situ. Nah, di sini ada select location to report. Jadi kita bisa men-select location untuk reportnya. Nah, ini ada bisa ditambahin. Nah, ini bisa dikembangkan lagi. Oke. Untuk selanjutnya itu ada vitals entry. Nah, di sini ada tampilannya seperti ini. Ini bisa di save vitals. Untuk selanjutnya itu sama. Tapi ini untuk staff ID card-nya.
Jadi ini untuk verified untuk staff. Dan di sini ada medical history. Jadi history dari data pasien itu bisa didata kayak dia diabetes ataupun hypertension ataupun yang lainnya. Nah, ini bisa pain scale, visual analogy. Nah, jadi bisa diisi sesuai dengan yang dirasain. Oke, ini triangle assessment dan rest. Di sini tuh ada kalau kalau yellow itu urgent. Nah, jadi bisa di assign ataupun override-nya. Sorry. Oke, ini ada work bed status. Jadi ini ruangan yang kosong dan juga yang telah diisi. Ini ada wait time analysis, jadi bisa menganalisis waktunya. Juga ini ada untuk action screen, jadi bisa diakses assign nurse-nya, perawatnya, dan juga konsultasi ke dokternya, ada juga assign bed ruangannya gitu. Ya, mungkin untuk itu selesai untuk bagian prototipe sederhana yang telah kami buat. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin pemaparan yang dapat kami sampaikan mengenai proyek Medesign melalui analisis proyek, identifikasi faktor kegagalan, manajemen risiko, strategi mitigasi, serta penerapan teknologi artificial intelligence dan cloud computing. Kami berharap proyek ini dapat menjadi solusi yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit secara lebih efektif dan efisien. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dengan senang hati menerima pertanyaan, kritik, maupun saran untuk menyempurnakan proyek ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.